dia orang tertarik berbuat cabul, menawarkan seseorang untuk berbuat cabul. Jadi istri saya itu ditawarkan untuk berbuat cabul dengan seseorang yang memfasilitasi Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo, SD 03 Tambaromo. Semua menjadi saksi. Dan ada pembiaran perbuatan cabul itu terjadi atas dirinya. Otomatis pelakunya juga kena. Tolong disikat semua itu, Pak. Kebejatan moralitas guru-guru di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo dibongkar ulang. Semuanya diungkap. Siapapun. Itu tuna susila semua. Kita lihat kronologinya sekarang. Kita lihat ya. Mulai 1, kejanggalan penempatan saudari WW di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo atas inisiatif siapa? Jayu Setianto kah atau saya? Saya tidak diberi kesempatan sama sekali. Diajak bicara juga tidak. Padahal itu isi saya. Ada yang mau menawarkan untuk ditempatkan di Puncel. Ada yang menawarkan ditempatkan di... Silahkan. Secara sah ditempatkan di mana saja seluruh Indonesia. Tapi jangan seperti ini. Ini jual beli jabatan, jelas nih. Istri saya dipakai untuk granted. Ya, gratifikasi seks. Siapa yang menawarkan itu? Butuh ragat saya bayar. Jadi gratifikasi seks ini dugaan kuat adalah Jayu Setianto. Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo, AS dan BB. Terjadi pada 2011 saat kepala dinasnya masih Jayu Setianto. Penanggung jawabnya adalah Jayu Setianto. Kalau kasus yang lainnya yang eler-eleran, yang berkoler-koler, Muhammad Sutopo. Sudah 2 orang itu tersangkakan, selesai. Terbuka. Korbannya saya yakin bukan istri saya saja. Yang kedua, tindakan mesum, brutal, arogan, anarkis, oknum. Ya. Karena pengaruh jabatan kekuasaan di dinas yang dilakukan oleh Sutopo, Subagi, Dahlan Iskanto, Sunarto, dan Sudarmati. Tentu bisa saja IWW dalam tekanan. Karena budaya yang nggak benar seperti itu dipiara-piara. Istri saya jadikan lode, dijadikan pelayan, pejabat-pejabat mabuk. Coba jawaban Sutopo nggak ada masuk akal. Mencela. Jawaban pejabat kok kayak pejabat, kayak germo saja. Anak buah dianggap pemuas seks. Jawabannya nggak jelas, hari ini begini, besok begitu. Tidak ada konsistensi, ini gimana? Ya Pak, ini bukan wewenang saya. Silakan urus sendiri ke sana. Sudah saya limpahkan ke sana. Pelayanan dinas pendidikan itu kan one stop inline services. Pelayanan di dinas pendidikan itu kalau ada orang minta pelayanan di situ, selesai di situ. Tidak ngawur. Padahal di sana ada unsur persekusi, ada unsur tipu daya, konspirasi. Wah, payah. Permufakatan jahat yang dilakukan oknum-oknum PNS di Dinas Pendidikan Tambaromo ini memprihatinkan dan meresahkan masyarakat. Korbannya jelas-jelas saya, salah satunya. Pasti ada lainnya. Tolong Bapak Bupati-Pati, tolong Pak. Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo ini dibongkar total. Banyak tikus-tikusnya. Ya, oknum-oknum pejabatnya tidak bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Atasannya nggak berani. Sistem hierarkisnya di dinas bubar. Dinas pendidikan ini bubar, Pak. Bubar, bener Pak. Kata Bapak Menteri, Pak Nadiem. Seluruh PNS nggak usah dibayari, dipecat semua saja, dol. Domisioner. Kelakuan oknum PNS dinas pendidikan bejat begini. Yang bejat loh ya. Tapi 95% bejat. Yang tidak bejat 5%. Sejak dipegang sarpan. Tolong ini dibuka, Pak. Daerah mati itu juga wedoan itu. Pejabat nggak bener. Hanya satu kemarin yang ketangkap. Yang kelontenan lebih dari itu. Orang-orang kayak Suroso itu harusnya sudah dipecat. Masa dari PNS mau jadi geremo di LI.
Penggian apa itu? Orang-orang dinas masih berbadar togel. Etika PNS, bayaran sebagai PNS itu sudah standar. Nggak mau ya minggir, mengundurkan diri. Pelanggaran diberi sanksi. Ini aturan sudah rusak. Dipati Pak ini, Bapak Menteri. Bahwa Dewan Permusyawaratan Rakyat yang berada di bidang pendidikan dan administrasi birokrasi. Tolong kasus ini diungkap. Jangan prona-prona atau corona-corona saja. Lihat itu pejabat-pejabat yang bejat-bejat itu. Itu membuat orang waras menjadi edan. Melakukan tekanan, impresi, unsur tipu daya. Orang waras ditipu daya dibuat linglung. Ini suatu perbuatan salah. Pelanggaran ya biarkan. Mereka rekayasa statement seolah-olah perbuatannya benar. Olah alik kata-kata saja. Pekerjaan apa itu? Sekarang nggak ada yang bisa dimanipulasi, Pak. Semua sudah viral. Apa perbuatan Anda selama 10 tahun itu jelas pelanggaran? Silakan jawab. Somasi yang saya sampaikan di YouTube ini silakan jawab. Anda buat YouTube yang sama. Sekarang zaman informasi, Pak. Jangan asal-asalan. Saya sangat mengerti. Loh, demokrasi kok seperti ini? Demokrasi bejat gini. Istri orang dicolong, disabot, diculik, dibawa kabur suaminya, diberi pressure, diintimidasi, dikriminalisasi, diteror, diperas, disuruh minta menyediakan sejumlah uang ini gimana ini? Pejabat macam apa itu? Pemerintah ini melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi kepentingan umum, melindungi kepentingan warga. Pejabat yang seperti itu sudah tidak pantas. Pak Bupati tolong Pak. Kepala dinas yang kelakuannya kayak wedos itu. Hamba di preteli sikile. Gorok 11 sisan ke. Tenggelamkan. Demi pelayanan publik, Pak. 10 tahun, Pak, kami menunggu keadilan, Pak. Bapak Gubernur Jawa Tengah. Bapak Menteri Pendidikan yang baru. Ya, Bapak Presiden kok dhuwure apik kok. Dari presidennya bagus, menterinya bagus kok. Sampai di PNS-nya kok nggak bisa diatur, tidak teratur, tidak mengikuti peraturan. Gimana sih itu kok sampai berjalan itu gimana tuh? Masya Allah. Repot ke saya. Jadi saya meminta statement saya ini dicatat. Apa yang saya sampaikan ke gorokan ini, perbuatan itu jelas-jelas melanggar hukum, melanggar etika, ya, tata sosial, bukan rumor. Apa yang saya sampaikan Sutopo, Sunarto itu benar. Bahwa opsi yang saya sampaikan, Bambang Permadi itu memang sudah seperti itu melakukan, dan itu sudah dilakukan penelitian di tingkat kepolisian. Dan kasusnya jelas kidnapping, pembegalan, perampokan, penculikan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi atas nama Bambang Permadi itu sudah ada kontentiusnya. Pasalnya 332 KUHP, yaitu melakukan atau melarikan istri sah, ya, istri dan anak orang lain dengan cara tipu muslihat, tipu daya, yang diduga kuat otaknya itu adalah sudah saya sampaikan tadi, Jayo Setianto, Bambang Permadi, Siswanto, Gabus, dan Warso, mantan. Jadi unsur pidana ini dapat dijalankan setelah perkawinan dinyatakan putus, sudah putus. Dan saya juga bisa menyampaikan ini setelah putus, sudah bercerai. Karena apa? Secara etika memang tidak bisa seorang suami gitu saja karena suami menuntut suami masih dalam perkawinan. Selain berikutnya adalah pasal 333, barang siapa menahan seseorang, meneruskan penahanan itu tanpa surat, tanpa alasan yang jelas, tanpa SOP dapat dipidana 8 tahun penjara. Sutopo, kena lagi no Sri Tomo gitu. Jadi menyekap, menahan seseorang, meneruskan penahanan itu tanpa surat, tanpa alasan, tanpa SOP, dipidana penjara 8 tahun.
Ayat 4 bahwa pidana yang ditentukan dalam pasal ini dijatuhkan pula kepada orang yang turut serta membantu. Dalam ini adalah memfasilitasi atau memberi tempat, sengaja memberi tampungan ya setelah seorang perempuan diculik, itu barang ya, barang sitaan, maka bisa terkena kasus. Di antaranya dari Sri Tomo dan Rusmini dan lain sebagainya. Muawanah kamari ini karena telah disaksikan masyarakat menahan orang bermasalah. Ya, juga mempersulit penyelidikan. Jungto pasal 294, Pak, mengancam hukuman kepada orang seseorang yang dengan sengaja menyebabkan suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian orang lain, diantaranya adalah penculikan tadi, penipuan, penggelapan yang dilakukan oleh IWW atas bantuan Bambang Permadi dan atas bantuan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Ini konspirasi besar, pelakunya banyak kok. Repot kenapa? Bongkar saja. Kesulitannya di mana? Lainnya adalah unsur persekusi, pengancaman, ya, dan penganiayaan, yaitu orang-orang tadi melakukan perbuatan kejahatan sebagai pencarian, ya, meres orang, ya, mengintimidasi orang, meneror orang jadi pekerjaan, termasuk menyalurkan perempuan untuk menjadi pelayan pemuas seksual kepada hidung belang untuk gratifikasi. Ini dilakukan oleh dukun cabul Sri Tomo Tambak Romo sebagai mata pencariannya seperti itu, Pak. Ngerayu istri-istri orang, ya, sebagai dukun. Nanti istri orang dijodoh-jodohkan kepada orang lain untuk melayani seks. Suaminya diperas. Bajingan bloko di sini kok. Terus yang pada waktu itu lurahnya adalah Warso, ya, bisa seenaknya tidur dan tidak tahu bahwa ini adalah kasus hukum, berbuat arogan, anarkis, sewenang-wenang. 2011 didukung kerabat-kerabatnya, yaitu ya Tumijan CS ini, keluarga, ya, yang kebetulan punya dulur atau saudara di Polres Pati. Ya, tolong ya. Juga disikat kalau perlu itu. Yang turut campur, tidak netral. Minggir, masih keluarga kok ngurus. Tolong itu. Ya, mulai dari Idris, ya. Terus Kalsum, ya, Kulsum, terus saudara Suwarno maupun Suwandi, minggir. Atau siapa yang masih dalam satu desa, intervensi permasalahan. Karena ini jelas settingan. Settingan politik, berkali-kali settingan politiknya Warso, CS, Tumijan CS. Terus dalam ancaman Patno, saudara Patno Kanit waktu itu, memang nggak mau ngurusi CS-nya, termasuk WIK-nya, ya, dia ada CS dan sebagainya, Yanto, maupun Subur Cahyono dan sebagainya ini. Ya itu siap dikecerek semua, walaupun udah pensiun, disikat semua. Tidak bisa orang menutupi perbuatan kejahatan itu dengan baju dinas atau apa. Salam hormat ini. Siapa yang bertentangan dengan kebijakan sikat. Padahal punya tugas. Kaitannya dengan karir, itu catatan. Terus di jabatan sewenang-wenang seenaknya gitu. Jabatan titipan mas. Oleh negara untuk melayani masyarakat, melindungi masyarakat, promoter. Tolong Bapak Kapolri yang baru juga. Tolong sekali ini, bahwa urusan ini harus dirunut, diusut, diungkap, otaknya, dalangnya, ya, siapa, korbannya jelas, kami, tersangkanya jelas, Bambang Permadi CS dan sindikatnya, apa sulitnya, betapa sulitnya melaporkan, menindaklanjuti kesalahan-kesalahan pejabat atau aparat. Kalau memang salah dipecat dan selesai, yang pengen jadi pejabat banyak, yang baik pasti banyak. Ya, pejabat aparat harus bisa netral di dalam menerima aduan, membagi mana tugas, mana urusan pribadi. Mohon Bapak Kapolres Pati yang baru nanti, ya, Bapak Kapolres Pati tegas di dalam rangka menindaklanjuti laporan kami, membina anak buahnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dan tindakan-tindakan asusila tersebut. Jadi di dalam kejadian ini saya meminta agar
arogansi aparat oknum polisi di jajaran Polres, Polsek, ya mulai ditegaskan, dijelaskan. Saya minta agar BBPM ini segera ditangkap, ditetapkan tersangka atas kasus ini, ya rangkaian kejadian persekusi, penculikan, perampasan dan merusak pagar ayu orang, ya melakukan perselingkuhan dan permufakatan jahat dengan tipu daya, tipu muslihat sedemikian rupa, merayu, menggenak, ya membawa kabur istri orang, dan disembunyikan sampai 2021 ini belum ada titik jelasnya. Jadi mantan istri saya ini jelas-jelas kena pengaruh, ya daya pengaruh, baik itu ya dikatakan mistik ya terserah, pelet atau hipnotis terserah, atau jatuh cinta dengan Bambang Permati terserah, dan kroni-kroninya itu karena kena sihir, guna-guna terserah. Tapi itu faktanya memang dibawa kabur oleh Bambang Permati sampai gendeng dan tergila-gila dengan Bambang Permati. Dibilan-bilani ya malah ketok gitu. Jelas hipnotis, sebab nyatanya tidak dikawin, hanya dipermainkan saja, dibuang dan diterlantarkan. Maka dalam ini BBPM itu harus dapat diproses hukum demi supremasi hukum. Jadi pertanyaan saya ini mudah-mudahan bisa terjawab, dan ada batas waktu pelimpahan wewenang, dan kita tidak lagi bertanya terus. Yang saya pertanyakan tadi, di mana sampai tingkat mana penelitian, belum apa-apa kok sudah SP3, di mana tanggung jawab Dinas Pendidikan, di mana tanggung jawab kepolisian maupun tanggung jawab kejaksaan, ada masalah apa sampai kasus ini sulit dikendalikan atau diteliti, apakah di sana ada suap pungli dan korupsi atau tindakan kolosal di Dinas Pendidikan Tambak Romo, minta diinvestigasi lagi, diklarifikasi, didiseminasikan kasus. Dan kepada Bapak Kapolres Pati, himbauan saya dan permohonan saya kepada Bapak Bupati Pati juga bahwa perlu pembersihan total, perlu reformasi pembenahan manajemen total, dan reformasi birokrasi massal besar-besaran di pos-pos yang saya sampaikan, terutama adalah curut-curut dan tikus-tikus di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati terutama. Semua harus dikontrol total. Ya, Bapak Winarto harus berbuat tegas, kalau enggak tegas ya sudah diganti lagi saja Pak. Cari yang benar, yang tegas. Pak Bupati, bahwa korban kami benar-benar sudah gimana ya, tele-tele istilahnya, atas persekusi yang dilakukan pihak-pihak tadi. Dan intinya kami meminta agar tersangka, ya, dalam entah siapa tersangkanya, mengganti total semua kerugian atas reka kerugian-kerugian kami akibat semua perbuatan kejahatan yang dilakukan kepada kami. Dan kita perlu kajian bersama, penilaian yang bersama, pakai undang-undang darurat 1988